Selama kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi, banyak infrastruktur penting yang telah dibangun di Indonesia. Meskipun banyak pihak yang mengkritik, namun infrastruktur ini memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan kemudahan hidup masyarakat. Dalam pembahasan ini, Mimin telah merangkum 7 infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi yang awalnya banyak mendapatkan kritikan. Satu. Jalan Tol Trans Jawa. Presiden Jokowi membangun Jalan Tol Trans Jawa yang membentang dari Merak hingga Probolinggo. Awalnya, proyek ini banyak mendapat kritik karena dianggap sebagai pemborosan anggaran dan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Namun, sekarang infrastruktur tersebut sangat dipuji karena berhasil menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan koneksi antara kota-kota di Jawa. Dua. Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun oleh Jokowi dari Lampung sampai Aceh sebagai besar sudah selesai dikerjakan dan bisa digunakan. Pada awalnya proyek ini dikritik keras karena alasan pemborosan anggaran negara, rakyat tidak makan jalan tol, dan banyak orang yang mencaci maki karena tindakannya yang bodoh. Tapi sekarang mendapatkan pujian karena berhasil menghubungkan daerah terpencil, memberikan stimulus pembangunan, menggunakan pendekatan pembiayaan yang berimbang, meningkatkan mobilitas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Tiga. Bandara Kertajati. Bandara Kertajati di Jawa Barat merupakan salah satu proyek mega yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Awalnya, banyak orang skeptis dan menentang proyek ini karena dianggap terlalu mahal dan tidak efisien. Namun, saat ini bandara tersebut telah menjadi salah satu akses penting untuk penerbangan internasional dan telah mendorong perkembangan ekonomi daerah sekitarnya, membuka lapangan kerja, serta memberikan kemudahan bagi para wisatawan. 4. Proyek LRT dan MRT, pembangunan Light Rail Transit, LRT, dan Mass Rapid Transit, MRT, di Jakarta juga mengalami banyak kritik pada awalnya. Proyek-proyek ini dianggap berlebihan, boros, dan tidak perlu. Namun, sekarang kedua sistem transportasi tersebut sangat diapresiasi karena mampu mengurangi kemacetan yang parah di ibu kota, mempercepat perjalanan, dan menjadi salah satu solusi transportasi umum modern yang memudahkan masyarakat Jakarta dalam mobilitasnya. Lima. Bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Awalnya bendungan ini sudah direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi mendapatkan penolakan oleh masyarakat di sekitarnya. Setelah bendungan diresmikan menjadi sumber kontroversi karena dianggap merugikan warga sekitar dan berdampak negatif pada lingkungan. Namun, saat ini bendungan yang telah dioperasikan dan memberikan manfaat besar dalam penyediaan air bersih dan irigasi bagi sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selain itu, bendungan ini juga dapat membantu mengendalikan banjir di daerah yang rawan. 6. Pelabuhan Pelindo 3, Presiden Jokowi juga melakukan pembangunan dan modernisasi sejumlah pelabuhan di seluruh Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Benoa. Meskipun pada awalnya banyak yang mengkritik proyek ini karena dianggap terlalu mahal, investasi ini kini dihargai karena meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan pelabuhan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. 7. Bandara Internasional Silangit. Bandara Internasional Silangit di Sumatera Utara adalah salah satu proyek pembangunan yang awalnya banyak dikritik. Bandara ini dianggap tidak diperlukan, terlalu mahal, dan berisiko merugikan lingkungan.
Namun, kini bandara ini sangat diapresiasi karena telah menghubungkan wilayah tersebut dengan negara-negara sekitarnya, meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Danau Toba, dan mendukung perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah. Itu tadi 7 infrastruktur yang banyak mendapatkan kritikan dan caci maki. Sebenarnya masih banyak pembangunan yang mendapat caci maki dan kritik dari beberapa aspek, seperti keterlambatan pembangunan, konflik lahan, dan biaya yang tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa infrastruktur ini memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.